Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Za. di konten ngaji. Iya. Kembali lagi ke Fathul Izar ini. Nah. Mumpung manten anyar iki nyar. Iya. Mantan anyar sik nyar yo pasti. Oh, iya. Mantan nyare sik nyar. Nyar gres. Tapi gimana? Sing aneh sih gimana? Apa? Biasanya lah kawasan pink. Oke. Atau kawasan terakhir kan kawasan ireng tuh ya. Heeh. Iki kan apa ono batik selerekan, terus kopian. Yo mari. Pantes ngono sawangane. Mosok gak pantes. Belas. Oke, tak ganti. Wong Oh, ganti kostum. Set. Ki, mudun sik. Waduh. Terus ngedokno lerekan. Urusan Fathul Iya, Izar. Fathul Izar. Ngedokno lerekan sik. Beh. Tapi kaosan. Jejaring lokal keren nih. Ya urusan jejaring. Tapi kok sawangane ngene banget. Gawe tetep tak gawe ae. Set. Heeh. Lah. Kaosan diselerekno tapi. Iya. Sumu. Heeh. Kayak Andi Lama lho rem deh. Lah iya. Ngerawat. Fathul Izar udah lama kita nggak bahas. Terakhir iku ndek bab apa sih wingi iku? Terakhir itu donga. Doa. Nah, ini kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tapi ini gawe dhisik. Cek Siap. keren. Tapi beruangnya itu loh. Mbok. Nek Wis, ah? ngene iki Wis, ah? alamat FYP maneh. Oh siap. Amin. Ya, kalau di sebelumnya kita ngomongin doa sebelum jima ya. Nggih. Nah, ini sekarang kita akan membahas kenikmatan dunia versi para ulama. Oke. Komponen Ini B. ana Nafisa Dorifah. Dan ini ada beberapa masyayikh pernah ditanya tentang berapa banyak nikmat Allah di dunia itu. Atau di dunia itu loh. Iya, Sepurake iya. sih nikmatnya pangeran itu. Lalu sebagian masyayikh tadi menjawab, nikmat Allah di dunia itu banyak sekali dan gak gitu. Saking akeh. Saking akeh. Contoh, Nikmatul udud ba'da dahar. nikmatul untuk badan dahar. Nggih, lersa. Lersa balik. Ambek nikmati ambaan. Nah, itu. Yang Nikmati, enggak banyak dihitung orang. ya Nikmat bernafas. nikmat sandal gak pedot. Mm. Ngerti kan rasanya Iya. sandal pedot di saat yang tidak tepat. Ya Allah. Sering berarti. Pernah ngalami ya? Ya tahu. Oh. Makanya aku selalu sedia lem sandal. Sumpah? Iya, sandalku pakai tak limi kabeh. Eman soalnya masih tebel dan aku baru ganti sandal ketika emang jarak tumitku dengan aspal itu langsung bersentuhan. Bo. Sampai entek Iku pokoknya. hemat apa pelit itu? Medit aja. Medit. Dan karena dia ngerokok, Heeh. aku pirang-pirang episode gak ngerokok. Ngerokok Karena aku ngerokok terus. yo kepingin aku. Yo ngomong Ya ngomong. Iki gede bingung ya. bingung aku urung sinau soalnya iki, Mang. Jadi kalau nikmat di dunia itu ada banyak sekali gak terhitung. Contoh hal sing kecil mungkin saya sampai sing inget tapi jarang sama sebut apa? Jarang sering ketemu, sering dapat. Sampean dapat sering, Heeh. tapi lali kesebut dan sampean sekarang harus menyebutkan itu kira-kira apa? Bisa bangun tidur dengan indah. Ya apa itu? Ya bangun tidur dengan fresh. Salah satunya kan itu yang nggak banyak dihitung orang. Nek Tangi menurut aku, turu. tangi turu, iso tangi dalam keadaan yang seger buger, Gak lemes, gak lemes, gak jengkel. gak jengkel, gak kudu muring-muring. Heeh. Ngerti gak? Aku mang katanya nyedot sampai tangan kiwo. Terus eling komenan iki. Tak pindah sih. Oke. Aku nyedot tangan kiwa Pak iki. Oh iya, gak apa-apa kan pernah gak di komen sih, di komen kan aku, Iya. berarti aman. Ngombe tapi ngombe ku nang tengen iki aman. Oh iya, nyedoti kiwa tapi Iya. tetep kan. Kan dua tangan ini harus gantian. Oh iya, cek kayak peting. Iya. Dari ulama biyen lah apa mangan aja sampai tangan loro kok peting. Nah, nikmat-nikmat lain yang sempat kita hampir setiap hari kita dapat. Ada matahari yang mengandung vitamin. Itu ngomong rodok daki titik ya. Oke. Nah, kalau nikmat yang sederhana-sederhana banyak yang
banyak manusia atau kita itu sering melupakan bahwa itu sebuah kenikmatan. Contoh awak dhewe kekancan. Yo, Yo. iso omong-omongan gak ada Iya, tukaran. gak ada tukaran, gak ada rasan-rasan. Rasan-rasan kenikmatan yo. Dosa. Dosa, tapi nikmat. Tapi sing paling keren rasan-rasan. Mlebu. Nggih. Matur Matur suwun, nuwun. Man. Tangan kanan. Ingat, jaga di komen maneh. Rasan-rasan ono wonge luwih nikmat maneh. Oh iya, dan itu karena kan seringkali manusia itu nang riba. Mm-mm. Jadi aku udah mengurangi itu. Ngurangi hibah Iya. dengan cara ya apa? Tak payah ngarep wonge. Oh ya. Kan gak riba. Iya. Lo nama itu. Dan Dan aku gak makan daging batang lek ngono. anak wonge dan wonge biasanya nek kamu mesti main wonge terima ae. Iku. Ya mungkin nanti ini merongkol, mungkin. Tapi tapi aku husnudon. Tak anggap orangnya menerima itu dan bahagia ya subhanallah. Tapi orang kate moring-moring ya izin, Pak. Iki ngomongnya guyon kok muring-muring. Lah. Contoh salah satu korban kok nang TS Fadil. Oh iya. Nek nang kene Rama. Tapi berhubung DM mulai lamongan. Gak iso mah itu man. Dan ini selanjutnya ini ada firman Allah yang diterjemahkan. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan dapat menghitungnya. Pakai soalnya serius. Nek cara peribahasa bisa jadi ini dengan peribahasa bagaikan air setetes air di tengah lautan. Oh iya. Nah, nikmat yang dikasih Allah ke kita itu ibaratnya lautan. Ya. Kalau kita menghitung yang kita dapatkan itu sebenarnya hanya setetes saja. Itu kalau kita ngomong overall ya. Overall. Untuk sekarang aja nikmat sing nggak bisa kita rasakan itu ibarat setetes air di botol 1,5 liter. Itu ngeni gua pirang tetes 1,5 liter. Ente nono. Bludrek wis ta. Ngisini tes. Sak mili ae pirang tetes. Iya. Lah iku apa meneh nang lautan. Lah, sing literane kene gak ero. Karo. 1,5 liter sing botolan air mineral. Heeh. Jelas iku literane. Literane jelas. Kon ngitungi tetesane wis ta lah. Iki senono sak tetes tak bluder kan. Ya temenan. Tapi nikmat dunia yang paling agung teringkas di 3 perkara menurut beberapa masyayikh. Pertama, mencium istri. Wis oleh Iya, deh. iya. Nek, makanya kita bahas ini setelah Zaza nikah. Makane Cek cek kena bully. Nah iya kayak kemarin kan kemecer tok. Bayang notok ya toh. Sekarang kan praktek sudah bisa. Sombong didik. Mbak Rizky. Yang nyeluk bojo nang jero podcast. Mencium istri. Yang kedua, Bersenggolan kulit dengan istri. walaupun membatalkan wudhu ya. Iya, dan itu terjadi. Bingung banget. Dan ketika aku ambek bojoku podo-podo njogo wudu. Ngono kadang-kadang waktu naik mobil ngono, udah berangkat. Cek guru batal kan ngono. Emang gurunya gol lah. Nyetek kan batal, kalaupun batal jare le. Kok nggudo aku ngono. Lah apa sih? Padahal dia lagi wudu aku selalu menjaga. Biar gak batal. Untuk 5 menit awal. 5 menit awal. 5 menit awal. Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya kok disawangane. Tapi kan itu sebuah kenikmatan yang terangkum dan Iya. lebih utama. Iyalah. Lebih utama daripada yang lainnya istilahnya. Dan ini juga bukan hanya untuk cowok ya gitu. Kan kalau misalnya di sini mencium istri itu kan kayak cowok banget, Iya. patriarkis banget. Terus bersenggolan kulit dengan istri patriarki banget. Ya enggak. Istri juga mendapatkan kenikmatan yang sama. Sama. Walaupun naskah ini kenapa sih naskah ini kok bilangnya
menyentuh kulit istri, mencium kening istri, Mencium istri. mencium istri. Itu kenapa kok yang objeknya kok kayak laki-laki gitu? Karena kira-kira. kan keutamaan cewek di rasa malunya. Dan ketika kita bikin dodono sing wedok sing terlalu frontal, mungkin musonef yo gak enak lah yo njogo kehormatan wong wedok. kehormatan perempuan. Mending wong lanang tau tabrak los. Dan mungkin juga ini basic edukasi keluarga kan dari suami. Iya. Jadi suami yang harus dikasih tahu nanti, Dek, tak senggol didik ya. Lah, Nikmat enak. ngono iki. pahala. Pahala iki dalile. Nah. Pahalane kanggo sampean pisan lho, gak kanggo aku. Tenang, tok. sampean entuk enake, entuk pahalane. Entuk- Sampean entuk aku sing- pisan. Sing paling nemen kemecere iku. Iya sih. Kate golek kata-kata lain wis terhentikan mulutku. Dan yang ketiga, Heeh. itu adalah proses lanjutan dari mencium, Mencium, bersenggolan. Ini proses terakhir. Apa terakhir? Jima. Mbok. Dalam bahasa Indonesia, jima diartikan adalah bersetubuh, Bersenggama. bersenggama. Nah, proses bersenggama ini ternyata pahalanya juga, kenikmatannya juga Gede. gede. Karena kalau kita ngomong bersenggama di berbagai macam mitologi menyatakan bersenggama adalah proses spiritual. Loh, iya ta? Iya. Aku katanya jelasno tapi kok sih ngentek rokok sih. Iya. Cek fokus. Cek fokus. Aku yang katanya nyumut iki. Dan kenapa? Karena diakui atau tidak, ketika mencapai klimaks, orgasm, mbuh cowok, mbuh cewek, iku setengah hilang wisan. Mbok. Orgasm ya, bukan Iya. ejaculate ya. Iya lah nek wong lah. Kan beda. Cowok. Ejakulasi hanya mohon maaf kalau di cowok, kalau nggak salah definisinya adalah keluarnya sperma. Tapi multi orgasm pada laki-laki itu yang kalau multi loh ya, yang satu nggak keluar. Oh iya, ono ngono dok. Nah, sensasi nduknya itu orgasm. Bener nggak? Tapi kan nek cowok mesti biasanya ambek ejakulasi. Iya, disertai itu. Tapi kalau dia bisa multi orgasm, yang satunya enggak biasanya. Oh. Dar ngono dok ya. Ya, ngono dah. Nyetrum. Dan iya emang banyak mitologi, banyak kepercayaan dulu itu mereka menemukan Tuhannya dengan cara seperti itu. Karena itu menurut beberapa mitologi puncak kenikmatannya ya. Iya. Dan puncak kenikmatan yang sesungguhnya adalah bertemu Tuhannya. Dan itu adalah sarana untuk itu. Mbok. Yang paling gampang, aku gak dikira nggak teori dewe ya. Ketika teman-teman nonton film Da Vinci Code, nah udah dijelas no. Aku durung delok sih. Makanya ndelok. Oh iya mari tak delok. Tapi ceritanya di saya enak. Jadi Mungkin- nang kono waktu itu menjelaskan tentang simbol Star of David. Mm-mm. Star of David itu kan segitiga sama sisi walak-walik toh. Iya. Akhirnya jadi punya 6 sisi. Mm-mm. Itu perlambang untuk manly, Mm-mm. apa gentle, apa ya? Lek ngarani Apa ya? ke laki-lakian ngono iku lho. Gentle apa? Kok gentle sih? Dudu manly banget ngono. Manly. Semacam itulah. Ya iku melambangkan keperkasaan. Keperkasaan. Terus sing situ iku melambangkan wanita. Sing terbalik. Ya, walike. Jadi ketika urusan wong lanang iku selalu kayak gini. Kayak Ujungnya pedang, di atas. Kayak ujung pedang. Heeh. Terus nek perempuan gini. Dan itu ketika digabungkan Jadi bintang. jadi bintang. Rasanya sampai ke bintang. Weh, tinggi banget. Hilang. Hilu. Walaupun gak suwe hilang. Iya. Tapi yang paling lama ini bilang ngomongin tentang orgasm ya. Orgasm paling lama itu di perempuan ternyata. Oh iya. Karena menurut beberapa literasi dan banyak penelitian itu sing capable banget untuk multiple orgasm cuma cewek.
Yang paling memungkinkan ya. Kenapa cewek? Atau karena statnya lama, mesin Honda. Ya karena pangeran kayak kenikmatan cewek di situ. Mosok wong lanang tok sing besosol dikek nikmat terus sing wedok gak ya dile pangeran nang kono lah. State suwe, anune suwe. Heeh. Puncake suwe. Imame sing lanang. Tugas imam adalah mengayomi. Yang harus dinyamankan adalah istri. Salah satu bentuk kenyamanan adalah orgasme. Jadi ketika istri mendapatkan multiple orgasme, si cowok berhasil menjadi penaung yang tepat. Imam yang sukses. Baik. Sukses. Bisa aku cetas mikir imam metu ya apa? Matur nuwun Gusti, I love you. Dan ketika di film itu menyatakan tentang perdebatan waktu ikut Holy Grail. Kan golek Holy Grail A sampai Z, akhirnya DE ketemu sama salah satu orang yang memiliki kemampuan tentang sejarah sing kuat iku Sir sapa jenenge yo? Aku lek wong tuwek iku lah. Dia profesor. Sing jelas duduk Sir Alex Ferguson ya. Duduk. Iku MU. Pelatih bola ya. Iya. Dan iku duduk Langdon itu adalah si protagonisnya lakonnya iku Langdon, Robert Langdon. Terus sing iku coba yo. Coba emang kayak aku pertanyaan, sing rada dawa, dadi aku ono kesempatan buka handphone. Kayak golek iku. Tolong. Iya. Karena kan kita tak golek pertanyaan. Iya, kita kan anti kat-kat. Makanya aku saiki ngomong terus. Iya. Sampeyan gawe golek pertanyaan, baru ganti sampeyan kok no ambek aku. Dan aku iso golek handphone untuk mengambil iku. Nah, ini masalahnya. Aku yang ngeblank dete. Lah apa? Ya kurang sinau, Pak. Ya coba dibaca aja Nah, itu. kalau di pembahasan selanjutnya dalam sebuah syair, seorang penyair berkata dalam gubahan syairnya dari Bahar Rojas, apa iki? Wa ni'mad dunya salasun tu'tabar. Apa ya artinya ya? Lah. Jadi intinya dari penyair itu ada 3 kenikmatan di dunia ini yang muktabar atau populer. Oke. Nah, yang 3 itu disebutkan di awal. Yang pertama adalah mencium istri. Oke. Yang kedua bersentuhan kulit dengan istri. Dan kelanjutan dari kedua kegiatan tersebut adalah bersetubuh. Iki Sir Leh Tibing. Bahasa Perancis. Bukan, ya mungkin orang Perancis yo. Atau yang jelas iki Sir kan berarti England. Oh, England. Sir Leh Tibing itu, jadi dia menjelaskan sebenarnya Holy Grail kayak gimana, kenapa dulu banyak orang yang menemukan Tuhannya lewat cara itu. Cara yang masuk di logikanya, ketika dengan cara itu kok bisa menemukan Tuhannya itu, ya opo itu maksudnya? Iya, karena kalau dari beberapa literasi yang tak baca, seks itu bukan sereceh saiki. Harus dengan dalam kondisi yang tepat. Kondisi yang tepat dan ritualnya panjang. Ritualnya panjang. Untuk sampai ke situ. Makanya dalam saiki kan kudu arep dadar ngono. Gak lapo-lapo mlebu kamar ber. Iya. Moro-moro ndelok kucing meledot kok kudu arep lah. Udah banget. Makanya itu kalau zaman dahulu ketika kita ngomong seks itu ngomong spiritualitas. Jadi benar-benar dihayati sakral caranya. Ya. Iya, sampai dari prosesi semuanya terakhir puncaknya yo ejakulasi atau orgasme. Sing iku dimungkinkan agar kedua belah pihak bisa merasakan orgasme di waktu yang sama. Di sana mereka kok rasanya tercerahkan. Oh, mungkin yang diambil adalah paskanya ya, bukan waktu orgasmenya. Orgasmenya. Orgasme. Kalau paskanya lemes tok toh? Ya freshnya itu. Lemes, jeleleng, mesam-mesam kan. Sing lanang turu. Itu kan paskanya. Iya. Tapi ketika orgasme kan koyo pecah bla 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 bla. Apalagi pada perempuan. Ya. Menurut literasi yang menurut kita baca. Literasi dan pengakuan beberapa orang yang sudah kita ngobrol. Kusi. Sampai sakmono yo.
Iya. Ngeri. Dan kalau misalnya kita dilanjut banyak hal yang belum pantas untuk kita bahas di video dan Ya. mungkin akan banyak pro dan kontra banget. Nek Maka- diterusno. Nah, terusno, makanya saya sarankan Heeh. untuk hostnya segera melakukan ucapan sakral. Penutup. Iya. Ben kita esok ngobrol. Iya. Sing luwih jero. Nanti kita coba lanjut untuk membahas bab berikutnya Iya. dengan persiapan yang lebih matang tentunya. Dan kayaknya hari minggu-minggu ini kalau jadi Iya. kita akan live di TikTok Amin. sama YouTube. Amin. Jajal alat sih ya. Gasno. Dan nanti kita akan tapping juga tentang yang ini pernikahan dalam sudut pandang fikih. Oke. Jadi Ada narasumber di sini nanti. iya, tadi gak ngomong ini tapi iya, buka kitab deh. Buka kitab. Tak kasih tahu tadi, semalam kita ngobrol. Heeh. Minimal ada 2 kitab. Oke. Kalau bisa lebih. Fathul Qorib. Duduk Fathul Izar ya, Fathul Qorib, Betul korep. Fathul Mu'in, ambil kitab yang lainnya lah. Sebagai Lah nek iso perbandingan. ya sing sarai lah. Loh iya, yang sarah Bajuri ta. dan kalau bisa bukan dari satu madhab. Oke. Dari madhab yang lain juga kita ambil nanti. Oke. Oke, tapi by tematik ya. Oh, siap. Oke, dan terakhir sebelum kita pamit, terima kasih yang sudah subscribe di YouTube kita dan nonton sampai dengan hari ini sudah berkembang lumayan, alhamdulillah. Kurang 124 subscribe untuk mencapai 1000. Jam Alhamdulillah. tayangnya jero dawa, tonton sampai habis ya. Oke. Ini Untuk- gak terlalu panjang kok yang ini. Iya enggak, ini hanya 20 menitan. Alhamdulillah. Dan nanti tolong partisipasinya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, monggo on frame di sini juga bisa. Iya, silakan. Di komen juga boleh. Halal. Halal. Dihujat pun silahkan. Iya. Tapi aja baper kayak wingi lho ya. Wes tala. Iku nanti ada video lanjutan untuk itu. Iya, oke. Terima kasih. Saya Bang Najib dan Zaza. pamit sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum ya. Bye bye. Tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.